Yo, halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ya teman-teman update seputaran Bitcoin, kemudian ada atau Cardano sama Dogecoin atau Dogecoin ya teman-teman. Jadi itu yang akan saya bahas untuk video kali ini teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Ini analisa kemarin ya teman-teman, masih aja beberapa hari yang lalu. Ini adalah adanya resisten dan support gitu teman-teman ya, yang terbentuk ini Bitcoin ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kemarin memang sudah saya infokan ya di kisaran berapa area istilahnya kita bisa mengurangi posisi, karena memang kemungkinan akan terjadinya penurunan kembali. Itu di kisaran 60.000, kemudian di kisaran 62 ribuan dolar. Next lagi ketika dia breakout pun kemarin sudah saya infokan ya di sekitaran 63.700 sampai 64.000 dolar. Ya di area sini, kuning pertama ini. Jadi memang di beberapa area atau 3 resisten itu ya teman-teman sudah saya infokan kalau misalkan itu kecenderungannya akan melanjutkan penurunan, dan ternyata benar aja teman-teman ya. Di hari ini kita bisa lihat nih, tepatnya sekarang ini ya, dia sudah koreksi sampai 57.500 dolar nih saat video ini saya buat teman-teman. Karena kita bisa lihat di sini sebelumnya teman-teman ya. Di sini ada rejection ya. Oke. Kemudian di sini juga ada rejection ketika dia ya konsolidasi, kemudian up, dia reject, kemudian mencoba untuk ngebreak lagi nggak bisa, kemudian dia rejection kembali ya di area 60.000 dolar ini. Ya jadi memang kita bisa lihat di situ adanya tekanan dari si seller ya teman-teman, yang masih cukup strong di kisaran 60.000 dolar ya. Dan di sini pas banget nih garis putus-putus ini nih garis putus-putus ini teman-teman nih, di garis ini ya. Dari pattern yang terbentuk dari sebelumnya itu kan ada ascending channel nih ya teman-teman. Kalau misalkan saya jauhin atau zoom out ya teman-teman. Nah, ini ya. Adanya seperti channel. Jadi channel ini menurut saya masih bisa berfungsi juga kalau misalkan untuk kita melihat support dan resistennya gitu ya. Ketika memang dia sudah breakout ya, kemudian dia retest lagi breakout, kemudian dia masuk lagi ke ascending channel ini. Jadi memang masih berfungsi lah menurut saya gitu teman-teman, selama dia belum ngebreak dari area support dari si ascending channel ini atau di sekitar 50.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu masih berfungsi lah menurut saya, masih bisa kita lihat sebagai salah satu pattern untuk kita bisa membantu kita ya, maksudnya untuk ngelihat support dan resisten juga teman-teman ya. Oke, memang dia sudah tadinya sampai ke pullback ya teman-teman, sampai 57.000 dolar ya. Kemudian sekarang kita bisa lihat ya, ini ada buyer ya teman-teman yang istilahnya serok bawah. Kita bisa lihat bikin jarum seperti ini nih. Ini ada seseorang yang akumulasi, kalau nggak mungkin dia naik seperti ini. Nah seperti ini juga teman-teman nih ya, kemudian seperti ini ya, bikin jarum-jarum ke bawah ya, ataupun kita bisa bilang ya pullback ya teman-teman ya. Dia suara ke bawah, kemudian diserok teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, seperti di sini nih tuh ya, kemudian di sini, kemudian di sini yang sekarang ini terjadi ya teman-teman. Jadi memang masih berusaha untuk mempertahankan area, kalau misalkan kita lihat ya, mempertahankan di atas area 57 ribuan dolar nih ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini kejadiannya teman-teman ya. Jadi memang untuk area resistennya tadi sudah saya infokan masih sama ya. Jadi memang skenario-nya kemarin sudah saya infokan teman-teman ya. Skenario Bitcoin ya, kalau misalkan dia sudah drop ya, kemudian dia melanjutkan kenaikan ya, ini harus hati-hati lagi di area sini nih ya, kisaran 62.000 dolar sebelum dia melanjutkan penurunannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti dia sudah rebound lagi teman-teman, dan malah mengarah ke arah 62.000 dolar ya, menurut saya jangan terlalu FOMO atau overconfident gitu teman-teman ya. Kita bisa mengurangi posisi kita ketika memang sudah kita akumulasi di beberapa support ya, seperti 58.000, 57.000, atau bahkan kemarin di sekitaran 56 ribuan dolar gitu ya. Kita bisa perlahan mengurangi posisi kita untuk trading gitu teman-teman ya. Jangan malah kita tambah terus gitu ya, untuk open posisi terus gitu ya. Memang kondisi sekarang ini apalagi udah deket tapering ya, kemudian Thanksgiving dan lain sebagainya, lebih baik berjaga-jaga ya. Jadi target penurunannya ketika ya kan, kemarin saya sudah bahas untuk breakout, ketika dia memang terrejection teman-teman ya, dia mampu mempertahankan posisi dan malah dia OTW ke next resistance kisaran 62.000 dolar ya, kemudian dia ke reject di area-area sini ya. Potensi yang kita melihat pertama kali pasti dia retest ke area sekitar 58.000 dolar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan akhir-akhir ini ya, tidak terlalu menjadi support yang bisa dikatakan lumayan kuat kembali gitu ya. Kalau misalkan kita lihat seperti itu. Nah nextnya lagi ya teman-teman, kita bisa lihat lagi di kisaran 56.000 dolar. Jadi
pertamanya di kisaran 58.000 dolar, next lagi 56.000 dolar, lebih bawahnya lagi tuh sekitaran 54.000 dolar. Jadi itu adalah beberapa support terdekat untuk isi Bitcoin ketika memang dia sudah mampu naik dulu nih teman-teman ya. Naik ya, bisa mempertahankan posisinya up, kemudian reject untuk melanjutkan penurunannya. Ya, itu adalah beberapa area support terdekatnya. Dan kalau misalkan menurut saya ya, area support yang lumayan kuat yang masih di sekitar berapa ya? Di sekitaran 48.000 dolar sampai 50.000 dolar di area sini. Di area sini teman-teman ya. Jadi ini masih menjadi next strong support ya. Kalau misalkan sebelumnya kan kita bisa lihat kisaran 58.000 sampai 60.000 dolar ya untuk istilahnya strong support jangka pendek. Tapi kalau misalkan kita lihat dari price action yang terjadi di akhir-akhir ini, berarti udah benar-benar kayak udah nggak direspek sama sekali lah kisaran itu teman-teman untuk menjadi support ya. Jadi garis bawahi untuk menjadi support malah menjadi resisten di area 60.000 dolar ya. Jadi memang tekanan dari si seller ini masih cenderung memegang kontrol. Sekali lagi ya, kita masih berada di bawah MA50 atau garis warna orange ini sendiri teman-teman. Jadi itu yang harus diwaspadai ketika memang market ini ya sudah istilahnya mampu mempertahankan areanya atau kondisinya malah melanjutkan kenaikan. Yang menurut saya jangan overconfident dan jangan terlalu FOMO. Malah kalau saran saya sih mengurangi beberapa posisi kita gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian mau lanjut akumulasi lagi di beberapa area support, bahkan di support terkuat yang tadi saya sampaikan, itu adalah saran saya. Tapi kembali lagi kalian dior lagi, analisa kembali biar lebih mantep ya teman-teman ya. Kalian maunya seperti apa, open di mana ya, kemudian kalian mau tutup ataupun jual sell di mana gitu ya. Itu hanyalah saran saya ya teman-teman ya. Itu untuk skenario terburuknya. Ya ingat lagi teman-teman ya, kalau misalkan biasanya itu kalau Thanksgiving itu kan biasanya market itu kisaran 10 sampai 15% koreksi. Ya kalau misalkan kita ukur aja lah teman-teman ya. Kita ukur aja dari 58.000 dolar lah ya. Kita ukur aja dari 58.000 dolar lah ya. Kalau misalkan kita ukur 10%-nya lah ya, sekiranya 10% itu dia jatuh kisaran 52.000 dolar. Ya kalau misalkan 15% ya teman-teman, kisaran 15% itu jatuh di sekitar 49.400 dolar. Ya teman-teman, jadi memang area itu pas sekali dengan adanya area support yang tadi sudah saya sampaikan gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Jadi kondisi sekarang masih wait and see aja. Kalau misalkan kita lihat juga untuk MACD-nya sini sudah mau dead cross nih teman-teman, area sini ya. Sudah mau dead cross gitu ya, dan bar hijaunya sudah hijau muda ya. Pertanda memang kita bisa lihat biasanya ya, kalau misalkan sudah hijau muda ini akan muncul bar merah dan disusul ini ada dead cross juga teman-teman ya. Kemudian market koreksi gitu ya. Jadi itu salah satu aja untuk kita bisa indikator untuk kita melihat arah market gitu ya. Cuman memang bukanlah menjadi acuan 100% pasti fix bener gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi ini hanyalah analisa. Ya indikator ini hanyalah sebuah alat bantu saja teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilas untuk ke Bitcoin ya. Next kita bahas untuk ADA atau Cardano. Ini daily-nya teman-teman, kita lihat ya di sini itu membentuk seperti falling wedge pattern ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita perhatikan juga ya di sini, kenapa saya ambil trendline di sini ya teman-teman ya? Kalau menurut saya di sini itu adalah false break teman-teman ya. Di sini false break ya, dia tidak mampu mempertahankan posisinya walaupun dia seolah-olah breakout kemudian langsung aja tertekan masuk ke dalam kembali gitu ya. Makanya saya tarik garis trendline ini ya untuk beberapa waktu dia kena nih. Ya, mengenai beberapa istilahnya bagian top dari si candle ya teman-teman, ini daily-nya, dan bagian bawah ini adalah support yang terbentuk ya teman-teman, karena udah berapa kali kena touch ya teman-teman. Ya hopefully untuk ADA atau Cardano ini memang dia belum ngepam keras ya teman-teman. Terakhir memang dia sudah sampai 33 ribuan, cuman ini false break. Ya dia nggak mampu mempertahankan posisinya di bagian sini, langsung tertekan masuk kembali. Ya teman-teman, kita bisa lihat dari tekanan si seller ini masih strong sekali teman-teman ya, memegang kontrol dari pergerakan si ADA atau Cardano ini. Tuh. Ya teman-teman ya. Jadi memang ini untuk si ADA atau Cardano masih kita menunggu ya sampai market mendukung dan ADA atau Cardano ini siap untuk lepas landas kembali, to the moon kembali teman-teman ya. Jadi memang harus lebih bersabar kembali untuk ADA atau Cardano ini ya. Jadi untuk key supportnya ya di area ungu ini ya, saya tandain di area ungu ini ya, di kisaran berapa? Di kisaran 24.000 sampai sekitar 25.000 rupiah
itu adalah key supportnya untuk si ADA atau Cardano terdekat posisi sekarang ini teman-teman ya. Jadi hopefully kalau misalkan dia udah berproses seperti ini ya teman-teman ya, kemudian dia retest bisa mantul untuk melanjutkan kenaikan ya, itu harapannya teman-teman ya. Tentunya memang ketika dia sudah mantul harus bertemu dengan beberapa area yang harus dia breakout ataupun lewatin. Yaitu kalau misalkan saya perbesar lagi, di sini ada EMA 21 dan 34 ya, atau garis warna merah dan biru ini teman-teman. Itu pertama ketika memang dia sudah mantul di area ini. Ya, ketika dia mantul di area ini harus break dulu nih di garis ini. Itu mungkin nanti di sekitaran 27.000 28.000. Nah, ketika dia mampu ya mempertahankan posisinya kemudian up lagi, ya harus ngebreak dari area atau trendline resisten yang terbentuk ini atau garis warna biru. Ya di sekitar 29 ribuan ini kan nanti dia berproses kan jalan ke bawah ya, kemudian dia up begini ya jatuhnya seperti ini nih, kurang lebih 29 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi itu untuk skenario jangka pendeknya untuk ADA atau Cardano. Nah, next lagi untuk strong resistennya itu di kisaran 32 ribuan ya. Di situ ada retracement 0,382 ini, teman-teman ya. Jadi memang saya tarik Fibo ini dari swing low-nya ke swing high-nya itu ya, teman-teman ya. Dari sini nih. Di sini swing low-nya saya ambil itu kisaran 15.100 dan di swing high-nya itu kisaran 42.900 rupiah ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Dan next lagi support ketika memang area key support ini tidak mampu ya untuk menahan pergerakan dari ADA atau Cardano ya. Jadi memang dia kalau misalkan dia malah breakdown ke area bawah teman-teman ya, area support next lagi itu di sekitaran retracement 0,786 atau sekitaran 21 ribuan sekian ya, sekitar area itu teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ya beberapa kali di touch ya teman untuk area itu di sini ya, dan juga beberapa kali menjadi support dan resisten juga teman-teman. Jadi memang itu nextnya lagi untuk ADA atau Cardano ya teman-teman, kalau misalkan dia tidak mampu mempertahankan di area ini. Oke, kalau bawahnya lagi ya pasti di swing low yang saya ambil ya teman-teman. Jadi itu untuk ADA atau Cardano. Kalau misalkan kita lihat untuk jangka lebih panjangnya ya, kalau misalkan pun dia mampu nge-break out teman-teman ya, ini adalah gambaran aja teman-teman target untuk kenaikan ya teman-teman. Kalau misalkan dia mampu breakout itu bisa ke sekitaran 40 ribuan rupiah kembali ya, tapi dengan syarat dia harus melewati beberapa resisten atasnya seperti 32 ribuan, next lagi di kisaran ini 36 ribuan ya, karena memang di area situ kita bisa lihat ya, ini adalah ATH lamanya ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat juga di situ nantinya kemungkinan akan ada tekanan dari si seller kembali ya, ketika memang dia sudah mampu breakout dari beberapa namanya resisten yang tadi sudah saya sebutkan teman-teman ya. Jadi ini untuk ADA atau Cardano masih wait and see dan menunggu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa area akumulasi. Jadi itu untuk ADA atau Cardano. Next saya bahas untuk Dogecoin. Nah, jadi untuk Doge ini atau sama seperti sebelumnya saya sudah infokan ya di video saya. Ini sekitaran 11 hari yang lalu nih ya, teman-teman ya. 11 hari yang lalu di sini, dan ini adalah videonya nih, teman-teman. Ya, 11 November 2021. Di sini memang ada patternnya. Ini daily juga, time frame daily. Dia membentuk seperti ABCDE pattern, teman-teman ya. Jadi ini terbentuk ABCDE pattern ya, terbentuk seperti symmetrical triangle juga di sini ya. Dan inilah yang kita perhatikan sekarang, dia sudah hit ke area I-nya atau E-nya, teman-teman ya. Jadi ini sama ya, ini kemarin saya waktu itu bahas ya 11 hari lalu itu sekitaran harga masih sekitar 3.700-an. Nah, di situ saya akan infokan kalau misalkan Doge ini berpotensi kita lihat untuk hit ke area E ya, I-nya atau bagian support dari trendline yang terbentuk ya teman-teman dari. Ya, jadi memang di area ini ternyata benar-benar terhit nih teman-teman ya, di kisaran 3.100-an untuk si Dogecoin ini. Ya, memang kita juga bisa time frame daily-nya ini lagi OTW ke area over sold juga teman-teman ya untuk Doge ini. Semoga dia mampu mempertahankan posisinya di area sini nih. Di area ini semoga mampu mempertahankan posisinya. Ya, seperti yang saya infokan memang ternyata benar hit area sini. Nah, kalau misalkan dia breakdown ya teman-teman, dia breakdown seperti ini ya, malah dia soar ke bawah, nggak mampu mempertahankan area atau posisinya di sini, mana lagi sih untuk key supportnya ya teman-teman, itu di kisaran sini. Nah, di sekitar sini untuk si Doge ya, kisaran-kisaran 2.300 sampai 2.400-an rupiah, sekitar itu teman-teman. Ya, sekitaran 2.300-an sampai 2.400-an sekian untuk next lagi ya dari Doge ini menjadi supportnya. Nah, ini key supportnya dia teman-teman, kisaran-kisaran itu. Oke, jadi itu yang bisa saya infokan untuk Doge ya. Sebelum dia kita semoga bisa lihat ya untuk bisa melanjutkan kenaikan
Ya, jadi kalau misalkan dia mampu menahan ya di area sini atau mempertahankan posisinya setidaknya di area I ini teman-teman, kita bakal berpotensi untuk melihat A, B, C, D, E, kemudian dia up seperti ini untuk ngejar beberapa target resisten atasnya. Ya, yang pertama itu kenapa saya lihat struggling di sini, karena memang di situ ada EMA 21 dan 34 ya, yaitu adalah salah satu next lagi resisten terdekat. Kalau misalkan kita lihat juga teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat sebelumnya ya, setiap kali dia sudah terpantul dan dia ini kita lihat seperti create base dulu di sini. Ya masih struggling dulu lah untuk dia benar-benar mampu ngebreak dari EMA 21 dan 34-nya. Kembali lagi ketika dia sebelum ini ya teman-teman ngebreak ya, kita lihat nih create base lagi nih di area sini. Ya, ini saya gedein lagi biar lebih jelas teman-teman ya ngeliatnya. Nah itu ya. Jadi memang ketika dia terjadi pemantulan, dia create base dulu di sini sebelum benar-benar ngebreak dari dua indikator itu. Kemudian next lagi kejadian yang sama teman-teman. Nah ini berpotensi juga kejadian seperti ini nih. Create base dulu sebelum benar-benar mampu nge-break out. Ya, dari EMA 21 dan 34-nya sebelum dia ngeris target next resistance lagi di mana? Yaitu adalah garis trend line ini, teman-teman. Itu di sekitar 4.600-an rupiah untuk Doge, teman-teman. Tapi memang menjadi syaratnya dia harus nge-break dulu nih dari EMA 21 dan 34 atau sekitar 3.500 sampai 3.600 rupiah. Ya, jadi kurang lebih nanti gambarannya seperti ini, teman-teman ya. Oke, up gini untuk melanjutkan kenaikan. Jadi itu teman-teman ya untuk skenario Doge ya, untuk dailynya sudah saya infokan, semoga bisa membantu kalian. Kalau yang nanya-nanya Doge kapan terbang, kita harus lihat dulu untuk konfirmasinya dia mampu bertahan di area ini, level atau I ini teman-teman ya, supportnya dari trendline ini untuk melanjutkan penguatan. Nah juga perhatikan beberapa resistan atas ya yang sudah saya infokan tadi, beberapa areanya juga teman-teman ya. Dan sebelum dia hit area ini juga, kalau misalkan belum hit area itu berapa sih resistannya di sini teman-teman. Ya di sekitaran 4.200 ya. Jadi saya ulangin di sekitar 3.500 sampai 3.600, kemudian lagi di kisaran 4.200-an dan next lagi di area sini kisaran 4.600-an. Jadi itu 3 resisten terdekat untuk Doge ini teman-teman ya. Kira-kira misalkan kita lihat juga kenapa 4.200 di sini, kita bisa lihat ya beberapa kali dia kena reject teman-teman. Ya menjadi support dan resisten juga untuk Doge ini sendiri teman-teman. Oke, jadi itu beberapa hal yang bisa saya infokan mengenai Dogecoin ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalaupun kalian mau transaksi atas beberapa koin ya seperti Doge, Cardano ataupun Bitcoin, bisa cicil bertahap ya di beberapa key supportnya dia teman-teman, dan selalu perhatikan untuk beberapa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.